Katanya, sarapan itu makanan paling penting. Tapi anehnya, banyak sekali pengidap diabetes yang malah nggak sarapan sama sekali. Baru makan pertama kali pas udah agak siangan. Lalu, kalau kita memang sarapan, gimana caranya biar paling optimal? Makan apa biar aman buat yang gula darah tinggi? Di video ini, kita akan kupas tuntas sarapan optimal biar Anda nggak salah pilih. Tonton sampai habis, karena setelah nonton, Anda bakal ngerti persis sarapan seperti apa yang paling optimal buat diabetisi. Sebelum kita lanjut, izinkan kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Su Hasugian. Saya seorang ahli biologi khusus di bidang biologi manusia. Dan saya Dominic, saya seorang coach kesehatan. Dulunya saya juga pernah menderita diabetes parah. Namun sejak 10 tahun saya berhasil lepas dari cengkraman diabetes tanpa obat. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar serta perubahan gaya hidup. Melalui YouTube channel ini dan di dalam komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, saya telah membantu ribuan orang atasi gangguan kesehatan serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, asam lambung, sampai berbagai masalah metabolisme lain. Kami ambil tugas untuk memberikan edukasi gratis kepada masyarakat Indonesia agar bisa hidup lebih sehat dan lebih kuat. Semua ilmu yang kami bagikan bukan sekedar opini, namun berdasarkan sains terkini, bukan cuma katanya. Biar kita bisa jawab apa perlu sarapan atau enggak, kita tanya dulu. Sebenarnya dari mana sih datang konsep sarapan itu? Yuk, kita lihat dari sudut biologi dulu. Kalau kita perhatikan, di alam semesta ini nggak ada satupun spesies yang patuh sama jadwal makan tertentu. Paling-paling ada yang cenderung cari makan di siang hari, ada juga yang lebih aktif di malam hari. Dan dari yang kita tahu tentang kebiasaan nenek moyang kita, kelihatan mereka itu jadwal makannya pun agak sembarangan. Nggak ada jadwal pasti. Yang Maha Kuasa sudah melengkapi manusia dengan naluri dan rasa lapar sebagai sinyal alami. Kalau leluhur kita merasa lapar, ya mereka mulai cari makan dan belum tentu langsung ketemu. Selama ratusan ribu tahun, sistem ini berjalan mulus, nggak ada masalah. Sekarang, kok kita malah ubah? Kok kita pilih patuh sama jadwal daripada dengar sinyal tubuh sendiri? Ada satu petunjuk yang kita bisa ambil. Kalau kita lihat kebiasaan manusia buang air. Emang ada waktu tertentu wajib buat ke belakang. Dan berapa kali sih idealnya kita ke belakang dalam sehari? Ternyata tiap orang beda-beda pada urusan ke belakang itu. Ada yang cenderung pagi-pagi langsung habis bangun tidur. Ada yang baru siang. Dan semuanya normal karena mengikuti dorongan alami tubuh. Bukan ikutin jadwal, ya toh? Nah, kalau untuk buang air kita nurut sama sinyal tubuh, kenapa giliran makan kita malah maksa ikut jadwal tertentu? Nah, dari urusan ke belakang tadi, mulai kelihatan kayaknya memang nggak ada jadwal tertentu baik untuk makan maupun untuk buang air. Dari sisi biologi juga, nggak ada jadwal yang lebih baik dibanding yang lain. Jadi, nggak ada jawaban mutlak untuk pertanyaan perlu sarapan atau enggak. Makanya, jangan gampang percaya pada orang yang bilang sarapan itu wajib. Tapi juga jangan langsung ikut-ikutan yang bilang sebaiknya jangan sarapan. Nah, sekarang kita sudah mengerti bahwa secara biologis nggak ada alasan atau manfaat untuk makan sesuai jadwal tertentu. Mau makan sekali sehari, 2 kali, atau 3 kali, semuanya oke. Nggak ada satupun yang paling optimal secara universal. Titik terangnya untuk sarapan ideal baru kelihatan kalau kita fokus pada apa yang sebaiknya dimakan kalau punya diabetes. Jawabannya sebenarnya simpel banget dan gak ada hubungannya sama apakah itu sarapan, makan siang, atau makan malam. Ya,
Cukup jangan makan sesuatu yang cenderung bikin gula darah naik. Udah, sesederhana itu. Sabar ya, sebentar lagi saya akan bongkar makan sarapan apa yang paling cocok untuk Anda yang berjuang mengendalikan diabetes. Tapi sebelum itu, Coach Dominic mau menambahkan satu aspek penting, khususnya buat Anda yang juga menerapkan puasa kesehatan seperti intermittent fasting. Dan bagaimana cara menyesuaikan jadwalnya supaya tetap optimal. Banyak orang yang kendalikan diabetesnya dengan puasa kesehatan melakukan IF, ya intermittent fasting. Dan mereka sering tanya, lebih baik kita melewatkan sarapan atau makan malam? Nah, maaf nih buat pemirsa yang suka banget cari peraturan baku bersih terbaik. Gak ada tuh yang paling optimal. Mau Anda skip sarapan dan baru makan pertama siang hari? Atau Anda tetap makan sarapan tapi setelah makan siang udah nggak makan lagi? Hasilnya sama aja. Justru carilah pola yang paling nyaman, paling gampang dijalani untuk Anda pribadi. Bagi teman-teman yang ingin mengenal berbagai protokol puasa kesehatan yang dapat membantu kendalikan diabetes Anda, bisa peroleh buku digital ini tanpa biaya dan tanpa syarat apa-apa. Di dalamnya, Anda akan menemukan rangkuman tentang cara atasi diabetes tanpa obat dan tanpa herbal. Ribuan orang yang ikuti metode dan cara yang dijelaskan di dalam buku tersebut sudah berhasil lepas dari cengkraman diabetes. Kalau Anda ingin dapat bukunya, tinggal Anda kontak kami lewat WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp dan alamat email Anda bisa lihat pada deskripsi video ini. Saya misalnya sangat-sangat harus sarapan. Rasanya nggak enak memulai hari dengan perut kosong. Jadi intinya dengarkan tubuh Anda, bukan aturan yang katanya paling benar. Karena tubuh Anda yang punya kata terakhir. Emang betul, tiap orang punya kesukaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Saya misalnya punya banyak kakak, dan walaupun kami tumbuh di keluarga yang sama, kebiasaan makan kami beda banget. Jadi, poin paling penting yang mau saya sampaikan ke Anda adalah nggak perlu waktu atau jadwal khusus buat makan. Tapi kan video ini tentang sarapan yang terbaik. Jadi, buat pemirsa yang punya diabetes, apa sih yang paling oke? Masa nggak ada tips atau saran selain jangan makan karbohidrat dan gula? Nggak seru kalau cuma begitu. Kasih tahu dong. Ada deh, tenang aja. Begini, buat para diabetisi, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menemukan makanan yang gak bakal bikin gula darah naik dan bikin kita cepat kenyang. Dan yang lebih penting lagi, bikin rasa kenyang itu bertahan selama mungkin. Nah, untungnya makanan seperti itu ada. Namanya protein. Tapi kan protein itu banyak sumbernya. Bisa dari telur, dari daging, dari ikan, bahkan sumber nabati juga ada. Dan kalau mau praktis, kita bisa pilih suplemen seperti whey protein. Ada yang lebih bagus dari yang lain? Pasti ada kan? Gampang-gampang susah jawabannya. Kalau soal bikin kenyang, ya semua sumber protein kurang lebih sama lah. Tapi kalau kita pilih protein dari sumber nabati, ada satu kenyataan yang sering gak disadari orang. Protein nabati selalu datang barengan dengan banyak karbohidrat. Gak ada makanan nabati yang tinggi protein tapi rendah karbo. Sedangkan di dunia hewani, kebaliknya. Protein hewani nggak pernah datang bareng dengan karbo. Selalu ditemani lemak saja. Dan karena para diabetisi harus menghindari konsumsi karbohidrat dan gula, ya otomatis sumber protein yang paling aman adalah dari hewan. Mau pilih telur, ikan, atau daging, itu mah bebas. Ikuti aja selera masing-masing. Berikut ini, Coach Dominic akan kasih tahu kita sebaiknya makanan sebagai sumber protein terbaik.
Namun sebelumnya, saya ingin mengundang Anda yang ingin atasi gula darah tinggi dan diabetes dengan diet dan dengan perubahan pola hidup ke dalam komunitas Stop Diabesitas, di mana 50.000 anggota bersama-sama berjuang atasi diabetes tanpa obat atau herbal. Gak ada biaya, dan siapa aja boleh gabung. Link buat gabung sudah saya taruh pada bagian deskripsi dan bagian komentar dari video ini. Ya, sumber protein paling ideal adalah telur sih. Telur tuh relatif murah dan gampang dapatnya di mana-mana. Satu kelebihan telur lagi adalah bahwa ada banyak banget cara dan resep buat bikin hidangan enak. Mau yang asin, mau yang manis, ada aja. Kalau saya mau kenyang sampai sore, saya biasanya pagi-pagi makan 4, bahkan bisa sampai 5 butir telur. Mau dimasak dengan cara apa aja, orak-arik direbus setengah matang atau bikin omelet yang ditambah sosis dan keju, atau malah puding telur yang manis, semuanya saya doyan banget. Bagi pemirsa yang cari resep makanan telur yang enak dan sehat, kami punya channel YouTube baru loh. Di sana, Anda akan temui banyak resep untuk berbagai hidangan lain yang lezat dan cocok bagi orang-orang yang sedang berusaha mengatasi diabetes dengan diet khusus. Link pada channel masak kami sudah saya pasang di bagian deskripsi dan bagian komentar dari video ini. Sampai jumpa di sana ya. Dan satu alasan lagi kenapa sarapan model begini ideal untuk pengidap diabetes adalah kalau makan banyak protein seperti ini, gula darah nggak akan naik signifikan. Paling sedikit saja, tapi tetap aman. Kenapa? Karena walaupun protein memang bisa berdampak pada gula darah, protein hewani biasanya datang bareng lemak. Dan lemak ini berperan sebagai rem yang memperlambat lonjakan gula darah. Ingat ya, protein yang datang bareng lemak itu hanya kalau kita konsumsi protein hewani. Beda cerita kalau sumbernya dari nabati. Karena seperti yang tadi sudah kami singgung, protein nabati selalu datang bareng banyak karbohidrat. Dan karbohidrat kita kan semua pada tahu, pasti bikin gula darah naik. Jadi kalau tujuan Anda adalah menjaga gula darah tetap stabil, pasti Anda paham bahwa protein dari hewan paling cocok. Betul. Itu kan yang paling penting bagi pengidap diabetes. Jangan makan sesuatu yang bikin gula darah melonjak tinggi. Makanya protein hewani itu kuncinya. Gak harus telur seperti saya. Pilih yang Anda suka dan yang Anda gampang dapat. Nah pemirsa, ingat yang kami bahas di awal video tadi? Jadwal makan atau kapan Anda makan pertama kali. Itu nggak penting. Jadi kalau Anda tipe orang yang memang nggak suka sarapan, silakan saja, tetap aman. Prinsipnya sama, makanlah banyak protein di hidangan pertama Anda, jam berapapun Anda memilih untuk makan. Dengan begitu, strategi konsumsi hidangan tinggi protein ini juga jadi cara paling optimal untuk diabetisi yang menjalani OMAD, one meal a day, atau bahasa Indonesianya makan cuma sekali sehari. Betul nggak? Sangat betul malah. Dulu waktu saya masih harus benar-benar mengendalikan diabetes, saya sering menerapkan one meal a day, makan cuma sekali sehari. Dan supaya nggak kelaparan, saya selalu bikin yang saya sebut bom protein. Dengan bom protein ini, makan cuma sekali sehari jadi nggak terasa sulit sama sekali. Sebenarnya masih ada satu trik sederhana. Bagaimana kita bisa menjaga gula darah gak naik tinggi-tinggi sehabis kita makan. Yaitu dengan pilih urutan makan tertentu. Cuma hal ini kita nggak bakal bahas pada video ini. Untuk itu kami sudah punya video khusus di channel kami. Pastikan Anda juga simak video-video kami yang sebelumnya. Kalau Anda ingin simak kesaksian dari orang-orang yang telah berhasil lepas dari diabetes dengan gizi dan nutrisi yang benar, pastikan Anda juga simak video-video ini. Sangat menarik.